Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membaca buku hadits, dan kita masih pada buku yang paling ringkas, yaitu membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masih di hadits yang ke-23. Hadits yang ke-23. Kita bacakan kembali haditsnya. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kata penulis rahimahullah dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syadrul iman. Bertaharah atau kesucian separuh dari keimanan. Taharah adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah cahaya, dan Al-Quran adalah hujjah. Maksudnya Al-Quran itu adalah hujjah, maksudnya yang menjadi petunjuk atau yang menjadi bukti. Artinya menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manusia tidak bisa beralasan dengan mengatakan tidak tahu, karena Al-Quran sudah menjelaskannya. Al-Quran sudah menjelaskannya. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk atau sebagai bukti, sebagai petunjuk bagi yang mengikutinya dan sebagai bukti di hadapan Allah bagi yang meninggalkannya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan tidak tahu, ya, tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang syirik, tidak tahu tentang perintah, larangan. Tidak ada alasan, karena Al-Quran sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Jadi Al-Quran ini hanya dua keadaan, bisa menjadi petunjuk dan bisa menjadi bukti. Kullun nas yagdu, setiap manusia berusaha.
Namun usahanya itu cuma dua macam. Manusia berusaha hanya dua macam. Yang pertama, faba'i'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, famu'tiquha, untuk menyelamatkannya, dan ada yang menjual dirinya untuk membinasakannya. Taib. Hadis ini kita sudah bacakan 17 faidah darinya, dan sekarang kita masuk faidah yang ke-18. Faidah yang ke-18. Taib. Faidah yang ke-18, ucapan alhamdu, atau saya ulangi, alhamdu di situ ada pengakuan akan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu artinya dia mengaku, dia mengakui bahwa besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mengucapkan alhamdulillah, artinya dia mengakui akan besarnya, banyaknya nikmat Allah yang ada pada dirinya, sehingga dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah itu bukan hanya sekedar lisan, tapi ada perasaan. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Ada perasaan dalam hati, ya, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi ucapan alhamdu terdapat padanya pengakuan akan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus orang yang mengucapkan alhamdu itu mengingatkan akan kekurangan dirinya. Ya, tidak pantas dia memuji dirinya, yang pantas dipuji Allah. Karena segala nikmat, segala prestasi, segala pencapaian itu milik Allah. Jadi ketika dia mengucapkan alhamdu, juga mengingatkan dirinya bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Karena yang pantas dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengucapkan alhamdulillah, dia ingat bahwa ini semuanya dari Allah. Kemudian dia ingat bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Ini istilahnya yang terkandung, yang harus diakui bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah. Ya, harus hadir dalam hatinya bahwa kenapa dia mengucapkan alhamdulillah, karena keutamaan Allah dan karena kekurangan dirinya, bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dia bukanlah siapa-siapa. Andaikan bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, maka tentunya dia tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, faedah yang ke Taib, saya ulangi ya. Ini kita baca tadi faedah yang harusnya kita baca faedah yang ke-18 ya. Baik, kita lanjut ke faedah yang ke-18. Ya. Dalam sebagian cetakan dalam Sahih Muslim itu dikatakan wasiyamu diya. Dikatakan wasiyamu diya. Kalau tadi haditsnya ya as-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya. Kalau di sebagian cetakan wasiyamu diya, puasa adalah cahaya. Telah kita jelaskan
As-salatu nurun, salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Iya. Kemudian as-sabru dhiya, sabar adalah cahaya. Di sebagian lafaz as-siyamu dhiya, puasa adalah cahaya. Telah kita jelaskan bahwa perbedaan antara nur dengan dhiya. Kalau nur itu bagikan cahaya bulan, artinya sejuk, indah, tenang. Makanya solat itu disebut dengan nur, karena memang solat bikin tenang, ya kan, bikin sejuk, bikin damai, iya, bikin lega, itu solat. Sedangkan as-sabru, sabar, Nabi bahasakan as-sabru dhiya, sabar adalah cahaya seperti cahaya matahari. Karena sabar itu berat, seperti cahaya matahari, panas, menyengat, terik, ya, berat untuk terpapar sinar matahari. Nah, sama dengan yang sabar. Sabar itu tidak ada orang yang sabar dia santai, tidak, tapi dia menahan. Dia menahan hatinya. Dia menahan hatinya, jangan sampai dia marah dengan takdir. Jangan sampai dia curiga dan buruk sangka kepada Allah. Jangan sampai dia hasad terhadap hamba-hamba Allah. Jangan sampai dia tidak ridha dengan pembagian Allah. Dia tahan hatinya, sabar. Demikian pula lisannya. Lisannya dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak melambangkan kesabaran. Dia sebut macam-macam, pakai bahasa Makassar kah, sebut kucing, anjing, ya, nggak ada yang sebut ikan, ayam, tapi artinya ucapan-ucapan yang tidak melambangkan kesabaran. Artinya bisa dia berucap, bisa dia mencecar dengan kata-kata, tapi dia tahan, berat, ya. Kemudian dia sabar dengan perbuatan, ya. Misalnya ada yang meninggal, ya, makanya ada yang meratapi mayat, meraung-raung, berteriak-teriak, tarik-tarik rambut, tarik baju, ya, memukul diri, memukul pipi. Ini adalah menunjukkan perbuatan tidak sabar. Jadi sabar itu dia tahan hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Nah, makanya sabar dibahasakan dengan dhiya, cahaya seperti cahaya matahari. Demikian pula di sebagian riwayat itu dengan dia datang dengan lafaz as-siyamu dhiya, puasa adalah cahaya, maksudnya seperti cahaya matahari. Karena puasa itu berat, menahan lapar, menahan haus, ya kan, melaksanakan perintah, ya kan. Bagi orang yang berpuasa, dia harus melaksanakan puasa dari terbenamnya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan dia sabar meninggalkan apa-apa yang dilarang dari pembatal-pembatal puasa. Jadi puasa juga itu terkandung sabar, karena dia harus sabar menahan lapar, menahan minum, sabar melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, terkandung pada puasa. Taib. Faedah yang ke-19, agungnya kedudukan Al-Quran. Agungnya kedudukan Al-Quran.
Karena ternyata Al-Quran itu, ya, setiap orang Al-Quran itu cuma dua keadaan. Apakah dia mengikutinya atau dia meninggalkannya. Itu saja. Jadi manusia diperhadapkan dengan Al-Quran, maka manusia terbagi dua. Ada yang mengikuti Al-Quran dan ada yang meninggalkan Al-Quran. Yang mengikutinya disebut hujjatun lak. Al-Qur'anu hujjatun lak. Al-Quran itu sebagai hujjah, artinya sebagai petunjuk, sebagai argumen, sebagai petunjuk. Artinya kita mengikuti Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Aw alaik, atau Al-Quran sebagai bukti bagimu. Maksudnya bukti bahwa tidak ada alasan. Al-Quran telah menjelaskannya. Semua yang berkaitan dengan perintah dan larangan telah ada dalam Al-Quran, jelas. Lantas kita mengatakan tidak tahu, maka tidak ada alasan di hadapan Allah. Karena Al-Quran karena Al-Quran telah diturunkan dan Al-Quran menjadi bukti. Artinya tidak ada alasan di hadapan Allah ketika Al-Quran diturunkan. Tidak ada alasan bagi hamba di hari kiamat nanti dia mengatakan, minta maaf ya Allah, saya tidak tahu, saya tidak paham, tidak pusing. Tidak ada alasan. Kenapa? Al-Quran di mana-mana, bahkan telah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Bagi siapa yang tidak tahu artinya, ada terjemahannya. Baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah perintah tauhid, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kenapa bikin syirik? Ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah esa. Ya, maksudnya cuma Dia yang berhak disembah. Qul a'udzu birabbin nas, katakan saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Artinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah nantinya setelah Al-Quran diturunkan dengan mengatakan saya tidak tahu. Artinya apa? Menunjukkan wajibnya kita belajar karena tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Seandainya jadi alasan, kalau begitu kita katakan, jangan mahan deh, jangan belajar. Nanti kalau saya tahu, iya kan? Kalau saya tahu berarti saya wajib ikuti, kan begitu? Kalau begitu jangan belajar supaya tidak tahu. Ya, jangan saya belajar supaya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu kan namanya juga orang tidak tahu, ya kan? Ini tidak bisa dipakai. Ya, Al-Quran telah diturunkan. Al-Quran ada, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, Al-Quran dengan berbagai bahasa. Al-Quran di berbagai bentuk. Artinya ada yang di aplikasi, ada yang dalam bentuk buku, disiarkan di televisi. Artinya kalau dia tidak paham, misalnya dia tidak sholat, bukan masalah dia tidak mengerti, tapi memang dia yang tidak mau memperhatikan Al-Quran. Jadi manusia terhadap Al-Quran cuma dua keadaan. Ada yang mengikuti Al-Quran dan ada yang meninggalkan Al-Quran. Artinya ada yang Al-Quran menjadi bimbingan, menjadi petunjuk baginya, dan ada yang Al-Quran menjadi bukti baginya. Artinya tidak ada alasan di hadapan Allah atas perbuatan dia meninggalkan
agama, tidak mengamalkan agama, tidak mempelajari agama, Al-Quran sebagai bukti. Ya, tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi dari sini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti Al-Quran. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti Al-Quran kecuali dengan cara mempelajarinya. Ya, dengan cara mempelajarinya. Taib. Faedah yang ke-20, manusia di dunia ini berusaha. Manusia di dunia ini berusaha, bekerja. Ya, maksudnya kalau bahasa kita capek-capek, banting tulang, peras keringat, berjuang. Ya, tidak ada di dunia ini orang tidak kerja, ya, tidak berusaha. Semua orang muslim ataupun kafir bekerja, berusaha, berjuang. Tidak ada yang tidak usaha, tidak bekerja, tidak berjuang. Semuanya berusaha. Iya, semuanya berusaha. Hanya saja ternyata usahanya manusia di dunia ini cuma dua. Ada yang berusaha menyelamatkan dirinya, dan ada yang berusaha membinasakan dirinya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang berusaha menyelamatkan dirinya, dan ada yang berusaha membinasakan dirinya. Iya. Faedah yang ke-21, kerugian bagi siapa yang tidak memperhatikan perintah-perintah Allah. Kerugian bagi siapa yang melaksanakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Karena orang yang seperti ini yang telah membinasakan dirinya. Ya, orang yang seperti ini yang bekerja untuk membinasakan dirinya. Kemudian faedah yang ke-23, dalam hadis ini terdapat motivasi untuk kita beramal soleh, untuk beribadah, untuk memiliki semangat. Semangat apa? Semangat menyelamatkan diri dari api neraka. Karena cuma dua keadaan. Ada yang bekerja menyelamatkan dirinya, dan ada yang bekerja membinasakan dirinya. Maka ini merupakan motivasi. Kita cuma dua keadaan, mau pilih yang mana? Dari pekerjaan kita di dunia ini cuma dua saja. Kita bekerja untuk menyelamatkan diri, atau kita bekerja untuk membinasakan diri. Artinya orang yang menyelamatkan dirinya itu bukan dengan bersantai-santai, bukan dengan bermalas-malasan, bukan dengan tidak punya semangat, bukan dengan berangan-angan. Maka santai, bermalas-malasan, tidak punya semangat, ya, tidak punya semangat, ini tidak membawa kebaikan. Tidak membawa kebaikan. Tapi yang menyelamatkan dirinya adalah orang yang rajin, orang yang memiliki semangat, ya,
orang yang membuktikan, bukan hanya berangan-angan. Ya, bukan hanya berangan-angan. Kemudian faedah yang ke 24, hadis ini terdapat dalil bahwasanya manusia itu punya ikhtiar, punya pilihan. Kan tadi cuma dua saja, mau menyelamatkan diri atau binasakan diri. Pilih yang mana? Jadi ketika dia masuk surga ataupun ketika masuk neraka, ya kan? Ketika dia masuk neraka, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya masuk neraka, yang lain masuk surga? Ya kan? Ya Allah, kenapa saya tidak solat, yang lain solat? Ya Allah, kenapa orang belajar, saya tidak? Ya Allah, kenapa orang sedekah, saya tidak? Dan seterusnya. Ternyata manusia itu punya pilihan. Allah sudah jelaskan, manusia ada yang menyelamatkan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Artinya tinggal pilih yang mana, mau selamatkan diri atau mau binasakan diri. Artinya apa? Dengan adanya pilihan bagi manusia, berarti Allah tidak menzalimi hambanya. Allah tidak menzalimi hambanya, karena memang ketika dia meninggalkan Al-Quran, ketika dia tidak pelajari Al-Quran, ketika dia tidak perhatian dengan agama, kan dia yang mau seperti itu, ya kan? Dia yang mau seperti itu, dia yang mau tidak sholat, tidak ke masjid, belajar agama, tidak perhatian dengan Al-Quran, itu dia yang mau. Berarti ketika Allah menyiksanya, ya kan, itu bukan kezaliman. Dia sudah tahu bahwasanya manusia di dunia ini cuma dua saja. Ada yang berusaha menyelamatkan dirinya dan ada yang berusaha membinasakan dirinya. Maka manusia memiliki pilihan, ya kan? Memiliki pilihan. Taib. Faedah yang ke 25, hadis ini terdapat dalil bahwasanya amalan itu disandarkan kepada pelakunya. Disebutkan dalam hadis, famu'tikuha, ada yang bekerja, beramal menyelamatkan dirinya, dan ada yang beramal untuk membinasakan dirinya. Berarti amalan itu disandarkan kepada pelakunya. Artinya tidak mungkin orang masuk surga tanpa sebab. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak apa, ya kan? Demikian pula tidak mungkin orang masuk neraka tanpa ada sebabnya, ya kan? Karena dosa, karena tidak perhatian dengan agama dan seterusnya. Jadi amalan itu disandarkan kepada pelakunya. Dia melakukannya sehingga dia dibalas sesuai perbuatannya. Ada yang bekerja menyelamatkan dirinya dan ada yang bekerja membinasakan dirinya. Iya, membinasakan dirinya. Dan ini merupakan madhab ahli sunnati wal jamaah. Iya, merupakan prinsip dari ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya amalan itu disandarkan kepada pelakunya. Ya, artinya dia yang dia yang beramal. Ya, tidak seperti Jabriyah,
yang mengatakan kita ini istilahnya bukan kita yang sholat, tapi sudah seperti di remote. Coba lihat, ada mobil mainan, ada mobilnya, ada remote-nya. Jadi mobil ini bukan dia yang bergerak, ada yang gerakan. Jadi dia nggak punya pilihan, ada yang gerakan. Jadi mobil tidak bersalah, dia tabrak ini, belok kanan, belok kiri, dia nggak bersalah. Karena yang salah adalah yang menggerakkan. Maka ini perhatikan bahwa manusia itu berusaha. Dia yang ke kanan, dia yang ke kiri, dia yang lurus, dia yang malas, dia yang semangat, dia yang beramal, sehingga dari amalannya itu dia dibalas. Terus kalau ada yang bertanya, kan semua manusia, makhluk berjalan sesuai takdirnya, kan begitu? Tidak ada yang menyelisih takdir. Kita ini mau apa? Kalau sudah takdir tak, kita nggak punya pilihan. Misalnya ya, ada yang bilang seperti itu. Kalau dipikir-pikir betul juga. Karena memang semuanya sudah apa? Kalau memang semuanya sudah takdir. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang meleset dari takdirnya sedikit pun. Baik itu kebaikan maupun amalan kejelekan, semuanya merupakan takdir. Nah, kira-kira kalau ada yang beralasan seperti ini, saya sholat ya takdir, tidak sholat takdir, Muslim jadi Islam takdir, jadi kafir takdir, ya kan? Nah, jawabannya kita kembali ke pembahasan takdir lagi. Ada 4 rukun. Seorang tidak akan dikatakan dia beriman terhadap takdir sampai dia meyakini 4 ini. Yang pertama apa? Ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu memang dia mentong tidak mau sholat. Allah tahu ini memang dia pilih kekafiran. Dia mentong tidak pelajari agama, dia mentong yang malas. Jadi jangan beralasan, takdirku orang malas, takdirku tidak punya semangat, saya nggak seperti mereka itu rajin, tahu memang takdirnya orang malas, ya kan? Mentong kau yang malas. Ini takdirkan apa? Ditakdirkan malas. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa betul takdir itu ketetapan Allah. Tapi ketetapan Allah itu tidak serta-merta, ya kan? Tapi dilandasi oleh yang pertama apa? Ilmu. Allah tahu hambanya, bagaimana hambanya itu Allah tahu, ya kan? Maka ditakdirkan sesuai dengan pilihan hamba. Allah Maha tahu apa yang pantas bagi hambanya. Iya, Allah Maha tahu apa yang pantas bagi hambanya. Iya. Kemudian dicatat, kemudian dikehendaki oleh Allah, baru terjadi. Iya kan? Intinya apa? Intinya hadits ini menjelaskan bahwasanya manusia itu bekerja, berusaha, bukan terima hasil. Tidak bisa kita katakan kalau memang takdirku surga, pasti surga, pasti. Biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar tidak belajar agama, biar tidak ke masjid, biar dan seterusnya, kita katakan betul. Kalau takdir tak, iya betul. Tapi ingat, surga itu ada sebabnya, neraka juga ada sebabnya, dan manusia itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Berarti manusia itu berbuat sehingga dibalas, ya kan? Sehingga dibalas sesuai dengan perbuatannya.
Taib. Kemudian berikutnya faedah yang ke-26. Faedah yang ke-26, di sini terdapat kesesuaian yang jelas antara akhir hadits dengan awal hadits. Di mana pada awal hadits disebutkan tentang taharah, disebutkan tentang hamdalah, pujian, tasbih, solat, sedekah, sabar, ya, Al-Quran, ya. Kemudian di akhirnya disebutkan tentang bahwa setiap manusia berusaha, ada yang menyelamatkan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Jadi di awal hadis disebutkan tentang amalan-amalan yang merupakan amalan yang menyelamatkan diri. Seperti apa tadi? Seperti selalu mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, mengerjakan solat, bersedekah, bersabar, ya, memperhatikan Al-Quran, yaitu mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar di atasnya. Nah, disebutkan amalan-amalan ini. Kemudian di akhir hadis disebutkan ada orang yang berusaha menyelamatkan dirinya dan juga ada orang yang berusaha membinasakan dirinya. Nah, ini sangat sesuai sekali. Kalau mau selamatkan diri, ikutin di awal hadis. Zikir, alhamdulillah, subhanallah, ya kan? Salat, sedekah, membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, bersabar. Sabar ada 3, sabar melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menjalani takdir. Ya. Berarti yang kedua membinasakan dirinya, ya meninggalkan apa tadi disebutkan di awal hadis. Taib. Faedah yang ke-27, pada potongan hadis fabai'un nafsahu famu'tiquha, ada orang yang menjual dirinya untuk menyelamatkannya, maksudnya menyelamatkan dirinya, iya. Dari sini terdapat keharusan bahwasanya manusia itu pasti dia berusaha. Iya. Pasti dia berusaha. Artinya di sini manusia itu dia punya cita-cita. Dia punya rencana. Dia punya tujuan. Dia punya usaha, ya, target, ya, upaya, itu pasti. Karena disebutkan dalam hadis, setiap manusia berusaha. Jadi tidak ada yang tidak, manusia ini tidak ada yang tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, tidak punya ambisi, tidak punya usaha. Tidak ada. Semua orang berusaha, Muslim maupun kafir. Hanya ternyata usahanya apa? Ada yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan ada yang berusaha untuk membinasakan dirinya. Berarti menjelaskan kepada kita bahwasanya kita di dunia ini sebagai pedagang, menjual diri untuk keselamatannya atau menjual diri untuk kebinasaannya, ya kan? Jadi kita pengusaha,
Semua kita di dunia ini pengusaha, muslim maupun kafir. Hanya ada pengusaha untuk keselamatan dirinya, dan ada sebagai pengusaha untuk membinasakan dirinya. Jadi tidak ada yang nganggur. Nah, saya tidak punya kerjaan, ya, sudah sarjana tapi belum kerja. Tidak ada pengangguran. Tidak ada pengangguran. Semua di dunia ini muslim maupun kafir, ya, yang sarjana maupun tidak, yang sudah kerja ataupun belum, yang sudah jadi orang ataupun belum dianggap sebagai orang, semuanya adalah pengusaha. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur, tidak ada pengangguran. Ya. Semuanya pengusaha. Semuanya pekerja, semuanya pejuang. Semuanya punya mimpi, punya cita-cita. Semuanya. Hanya ternyata dari semua pengusaha itu cuma dua jalur, ya, cuma dua bagian. Ada pengusaha yang menyelamatkan dirinya, dan ada pengusaha yang membinasakan dirinya. Taib. Maka tentunya dari hadits ini menjelaskan kepada kita alangkah beruntungnya bagi siapa yang berusaha untuk keselamatan dirinya, dan alangkah meruginya yang berusaha untuk kebinasaan dirinya. Karena kenapa? Karena yang namanya berusaha itu capek. Contoh misalnya, kita makan saja itu capek. Padahal ini sudah, artinya bukan kita yang tanam padinya, berasnya sudah jadi nasi, tapi masih capek, ambil, piling, sediakan, sendok, makan. Apalagi kalau kekenyangan, apalagi nasinya ada kegigit yang keras, ya kan? Artinya capek. Ya, bagaimana lebih dari itu? Artinya tidak ada yang tidak capek, tapi ternyata ada yang capek untuk keselamatan dirinya, dan ada yang capek untuk kebinasaan dirinya. Ya kan? Ada yang capek untuk kebinasaan diri. Maka alangkah beruntungnya yang capek-capek untuk keselamatan dirinya, karena memang layaknya capek itu untuk selamat, kan begitu? Masa kita mau capek-capek untuk binasa? Kan enggak. Kita capek itu memang, orang capek itu wajar capek, yang penting selamat, kan begitu? Maka alangkah meruginya yang capek-capek ternyata untuk kebinasaan dirinya. Alangkah meruginya, ya kan? Sudah capek, rugi lagi, ya kan? Sudah capek, rugi lagi. Maka ada istilah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu memang seperti itu. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang capek-capek dahulu untuk kesenangan atau keselamatan dirinya, dan alangkah meruginya orang yang bersusah-susah, bercapek-capek untuk kerugian atau kebinasaan dirinya. Baik, mungkin itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk di hadits berikutnya, yaitu hadits yang ke-24. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.